Selamat siang sahabat semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan membahas terkait dengan tafsir. Memang sih banyak pokok bahasan yang kita gali pada pertemuan ini. Secara lebih jelas akan dikupas oleh sahabat-sahabat kita dari lokal A dan lokal B. Materi terkait makna metode tafsir akan disampaikan oleh Muhammad Hakim bersama dengan Heldayanti. Alhamdulillah mereka bisa membuat video kolaborasi meskipun jarak berjauhan. Secara digital mereka bisa menyatukannya meski tidak bertemu. Nah, kemudian materi yang kedua terkait macam-macam metode tafsir dilihat dari seginya akan dipresentasikan oleh Muhammad Haris Al-Muhasibi bersama dengan Hilma Rusina. Tapi mohon maaf, presentasi Muhammad Haris Al-Muhasibi tidak bisa kita tayangkan karena karena kirimannya baru berupa link, tidak ada video yang langsung dikirim via WA. Jadi mohon maaf tidak bisa mendownload karena kelemahan jaringan dan lain hal. Selanjutnya, metode tafsir kontemporer akan disampaikan oleh Muhammad Ikhwan dan Herlina. Pada presentasi ini juga videonya Muhammad Ikhwan tidak bisa kita tampilkan karena masih link di Google Drive, jadi cuma disampaikan oleh saudari Herlina dari lokal B. Kemudian penjelasan terkait hermeneutika Al-Quran akan disampaikan oleh Muhammad Ilham bersama Herlina Emelia. Mari kawan-kawan sama-sama kita simak presentasi mereka. Siap-siap untuk memberikan komentar pada kolom komentar di bawah. Berikan juga apresiasi kepada mereka. Berikan like kepada komen-komen yang ada di kolom komentar di bawah ini. Mari kita sama-sama menyimaknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut ini penjelasan metode tafsir. Untuk itu jangan lupa like, subscribe, dan komen. Metode tafsir adalah cara-cara yang dilakukan seseorang dalam menafsirkan Al-Quran. Macam-macam metode dalam menafsirkan Al-Quran. Yang pertama, metode ijmali atau global. Metode ijmali yaitu metode yang awal-awal digunakan oleh Nabi dan sahabat kepada umat untuk menafsirkan Al-Quran. Metode ijmali ini menjelaskan Al-Quran secara singkat, menafsirkan Al-Quran secara singkat. Karena pada masa Nabi dan sahabat, orang-orang telah mengenal bahasa Arab dan mempergunakan bahasa Arab dalam kehidupan sehari-hari. Jadi bahasa Arab bukanlah halangan bagi mereka untuk menafsirkan dan memahami Al-Quran. Keunggulan metode ini dibandingkan metode-metode tafsir yang lainnya terletak pada karakternya yang mudah dimengerti, tidak mengandung unsur Israiliyat, dan lebih mendekati bahasa Al-Quran. Sementara kelemahannya adalah menjadikan petunjuk Al-Quran bersifat parsial dan tidak ada ruang untuk menemukan analisis yang memadai. Yang kedua adalah metode tahlili atau analitik. Metode ini adalah metode yang paling tua dan yang paling sering digunakan dalam menafsirkan Al-Quran. Tafsir ini dilakukan secara beruntutan, ayat demi ayat, kemudian surah demi surah dari awal hingga akhir sesuai dengan susunan dalam Al-Quran. Keunggulan metode ini terletak pada cakupannya yang luas, dapat menampung berbagai gagasan, dan menyediakan informasi mengenai kondisi sosial, linguistik, dan sejarah. Yang ketiga yaitu metode muqarrin atau
penafsiran. Kemudian metode yang terakhir yaitu metode maudhu'i atau tematik. Metode ini menafsirkan Al-Quran berdasarkan tema, yaitu memilih ayat-ayat atau surah-surah yang memiliki tema dan memiliki tujuan yang sama, kemudian dihimpun, dan setelah semuanya terhimpun, kemudian ditafsirkan ayat tersebut. Metode ini dianggap unggul karena dipandang mampu menjawab tantangan zaman. Metode ini bersifat dinamis dan praktis, tanpa harus merujuk pada kitab-kitab tafsir yang tebal dan berjilid-jilid. Penataannya sistematis dan temanya up to date, membuat Al-Quran tidak ketinggalan zaman, serta pemahamannya utuh. Sementara kelemahannya adalah menyajikan Al-Quran sepotong-sepotong. Pemilihan topik tertentu membuat pemahaman terbatas dan membutuhkan kecermatan dalam menentukan keterkaitan ayat yang satu dengan yang tema yang diangkat. Ini Helma Rusina, pemateri selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Yang terhormat Bapak Syahrani SPDI MM selaku dosen pembimbing pada mata kuliah Ulumul Quran serta teman-teman sekalian. Langsung saja, saya Helma Rusina akan menjelaskan materi tentang macam-macam metode tafsir dilihat dari seginya. A. Pengertian metode tafsir. Metode. Kata metode berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metodos yang berarti cara atau jalan. Sedangkan dalam bahasa Indonesia, kata tersebut mengandung arti cara yang teratur dan berpikir baik-baik untuk mencapai maksud dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya. Cara kerja yang bersistem untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai suatu tujuan yang ditentukan. Dengan demikian, metode merupakan salah satu sarana untuk mencapai suatu tujuan yang telah direncanakan. Apabila seseorang menafsirkan ayat Al-Quran tanpa menggunakan metode, tentu tidak mustahil ia akan keliru dalam penafsirannya. Tafsir. Secara istilah, tafsir adalah ilmu yang membahas tentang Al-Quran dari segi dilalah atau petunjuknya yang diinginkan Allah sesuai kemampuan manusia. Tafsir sebagai usaha untuk memahami dan menerangkan maksud dan kandungan ayat-ayat Al-Quran. Jadi, yang dimaksud dengan metode penafsiran ialah ilmu yang membahas tentang cara yang teratur dan terpikir baik untuk mendapatkan pemahaman yang benar dari ayat-ayat Al-Quran sesuai kemampuan manusia. Adapun metode tafsir yang dimaksud di sini adalah suatu perangkat dan tata kerja yang digunakan dalam proses penafsiran Al-Quran. B. Macam-macam metode tafsir. Abdul Hayy Al-Parmawi dalam kitabnya Al-Bidayah fi Al-Tafsir Al-Maudhu'i menyebutkan bahwa metode tafsir ada 4 macam, yaitu yang pertama metode tafsir tahlili, yang kedua metode tafsir ijmali, yang ketiga metode tafsir muqarran, dan yang keempat metode tafsir maudhu'i. Yang pertama, metode tafsir tahlili atau analisis. Secara istilah, metode ini dapat dipahami sebagai seperangkat prosedur penafsiran yang digunakan oleh para mufasir dalam memberikan penjelasan ayat-ayat Al-Quran dengan cara memaparkan segala aspek yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran tersebut. Kemudian,
menerangkan makna-makna yang tercakup di dalamnya sesuai dengan urutan bacaan dan susunan ayat dalam Al-Quran. Jadi, metode ini menjelaskan kandungan ayat-ayat Al-Quran dari berbagai seginya, dengan memperhatikan urutan ayat-ayat Al-Quran sebagaimana yang tercantum dalam mushaf. Yang kedua, metode tafsir ijmali atau global. Metode ijmali adalah metode yang digunakan seorang mufasir dengan tetap menjaga urutan ayat dan surah Al-Quran. Dari pengertian ini, maka metode ini hampir sama dengan metode tahlili. Hanya saja dalam metode ini seorang mufasir membagi sebuah surat dalam kelompok atau kumpulan ayat-ayat tertentu. Dalam metode ini, seorang mufasir berusaha menjelaskan makna kumpulan ayat secara ijmali atau global dengan tetap memperhatikan tujuan dan sasaran umum dari bagian ayat-ayat tersebut serta membuat ungkapan-ungkapan yang mudah dalam memahami makna ayat dan tujuan ayat bagi orang yang membaca dan mendengarkan tafsirnya. Yang ketiga, metode tafsir muqaran atau perbandingan. Secara istilah, metode tafsir muqaran adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang memiliki persamaan atau kemiripan redaksi. Metode muqaran menurut Abdu Al-Hayy Al-Parmawi, metode muqaran adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Objek bahasan dalam metode ini adalah membandingkan ayat-ayat Al-Quran yang tampak bertentangan serta membandingkan pendapat-pendapat ulama tafsir menyangkut penafsiran ayat-ayat Al-Quran. Yang keempat, metode tafsir maudhu'i atau tematik. Secara istilah, metode tafsir maudhu'i adalah menghimpun ayat-ayat Al-Quran yang mempunyai maksud yang sama dalam arti sama-sama membicarakan satu topik masalah dan menyusunnya berdasarkan kronologi serta sebab turunnya ayat-ayat tersebut. Kemudian penafsir mulai memberikan keterangan dan penjelasan serta mengambil kesimpulan. Jadi secara khusus penafsir melakukan studi tafsirnya dengan metode maudhu'i di mana ia melihat ayat-ayat tersebut dari seluruh seginya dan melakukan analisis berdasarkan ilmu yang benar yang digunakan oleh pembahas untuk menjelaskan pokok pembahasannya, sehingga ia dapat memahami permasalahan tersebut dengan mudah dan betul-betul menguasainya. Sekian penjelasan dari saya. Jika ini Herlina pemateri selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Herlina akan menerangkan tentang isi dari makalah yang berjudul Metode Tafsir Kontemporer. Pertama, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian metode tafsir kontemporer. Metode tafsir kontemporer ialah metode tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Pengertian seperti ini sejalan dengan pengertian tajdid, yakni usaha untuk menyesuaikan ajaran agama dengan kehidupan kontemporer dengan jalan mentakwilkan atau menafsirkan sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan serta kondisi sosial masyarakat. Secara terperinci, maksud dari tafsir modern kontemporer adalah merekonstruksi kembali produk-produk tafsir klasik yang sudah tidak memiliki relevansi dengan situasi modern. Kemudian selanjutnya, proses sejarah metode tafsir kontemporer. Dimulai dari kemunculan metode tafsir kontemporer. Kemunculan metode tafsir kontemporer erat kaitannya dengan mulai munculnya istilah pembaharuan yang dipopulerkan oleh beberapa ulama modern kontemporer
yang menginginkan pendekatan dan metodologi baru dalam memahami Islam. Persepsi para pembaharu memandang bahwa pemahaman Al-Quran yang terkesan jalan di tempat. Kemudian yang kedua, metodologi tafsir Al-Quran kontemporer dalam pemikiran Fazlur Rahman. Menurut Fazlur Rahman, ayat-ayat Al-Quran tidak bisa dipahami hanya secara literal saja, sebagaimana yang dipahami oleh para penafsir klasik. Menurutnya, pesan yang sesungguhnya ingin disampaikan Al-Quran kepada umat manusia bukanlah makna yang ditunjukkan oleh ungkapan harfiah itu sendiri, melainkan ideal moral yang ada di balik ungkapan literal tersebut. Oleh karena itu, ayat-ayat Al-Quran harus dipahami dari sisi pesan moral dan maqasid asyariyahnya. Guna menemukan pesan moral yang terkandung dalam ayat-ayat Al-Quran, Fazlur Rahman kemudian mengusulkan tentang urgensi pada pengkajian situasi dan kondisi historis yang melatar belakangi turunnya ayat-ayat Al-Quran. Bagi Fazlur Rahman, ayat-ayat Al-Quran adalah pernyataan moral, religius, dan sosial Tuhan untuk merespon apa yang terjadi dalam masyarakat. Kemudian yang ketiga, tantangan tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Perubahan sosial yang diakibatkan oleh globalisasi menyebabkan pemikiran-pemikiran keislaman lama mengalami keterasingan karena tidak mampu memberikan jawaban atas berbagai tantangan baru yang muncul akibat perubahan tersebut. Selanjutnya, gagasan tentang HAM merupakan tantangan berikutnya bagi tafsir Al-Quran di zaman kontemporer. Tantangan berikutnya bagi tafsir Al-Quran adalah tantangan perkembangan global, munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat Al-Quran tentang relasi laki-laki perempuan. Tidaklah terlepas dari kesadaran umat manusia dalam masyarakat modern yang dikondisikan oleh konsep hak asasi manusia dan martabat manusia. Yang keempat, prinsip dan berbagai orientasi dalam tafsir kontemporer. Ada perbedaan prinsipan dalam tafsir Al-Quran di abad kontemporer dengan abad-abad sebelumnya. Prinsip-prinsip tersebut dibangun pada paradigma yang ada di abad ini. Paradigma itu sendiri lahir atau dirumuskan oleh para ahli karena tafsir menghadapi berbagai tantangan di atas. Beberapa ulama menyimpulkan bahwa paradigmanya sebagai berikut. Pertama, tafsir kontemporer ini bersemangat mengembalikan Al-Quran sebagai kitab petunjuk. Kedua, berbeda dengan tafsir klasik yang berkonsentrasi pada kajian makna, kata dari segi ikrab dan penjelasan segi teknis kebahasaan yang dikandung oleh redaksi ayat, maka paradigma tafsir kontemporer lebih menitik beratkan pada kajian epistemologis, metodologis. Ketiga, berbeda dengan tafsir klasik yang menggunakan praktek penafsir yang linearatomistik seperti diurai di atas. Tafsir kontemporer memiliki paradigma yang bernuansa hermeneutik. Keempat, paradigma tafsir yang terakhir ini adalah konsekuensi logis dari tiga paradigma di atas. Karena tafsir kontemporer itu didasarkan pada semangat membuktikan Al-Quran sebagai hidayah, rahmat untuk semua penghuni alam, menggunakan hermeneutika sehingga terbebas dari pandangan sektarianisme, maka paradigma tafsir kontemporer itu kritis dan ilmiah. Kemudian yang kelima, kontribusi tafsir kontemporer dalam menjawab persoalan umat. Tafsir kontemporer telah memberikan kontribusi yang banyak terhadap berbagai persoalan umat di era modern. Di antaranya, memunculkan metode-metode baru
dalam penafsiran Al-Quran yang menghasilkan berbagai konstruksi pemikiran baru dalam khasanah keilmuan Islam, baik dalam bidang akidah, fikih atau muamalah, maupun akhlak atau etika. Lebih dari itu, para mufassir kontemporer juga berupaya memunculkan gagasan-gagasan baru dalam lapangan politik, ekonomi, militer, dan sosial masyarakat. Kemudian yang terakhir, kesimpulan. Dari penjelasan di atas dapat disimpulkan bahwa metode tafsir kontemporer adalah metode tafsir atau penjelasan ayat Al-Quran yang disesuaikan dengan kondisi kekinian atau saat ini. Kemunculan metode tafsir kontemporer erat kaitannya dengan munculnya istilah pembaharuan yang dipopulerkan oleh beberapa ulama modern kontemporer yang menginginkan pendekatan dan metodologi baru dalam memahami Islam. Tafsir Al-Quran di zaman kontemporer juga mengalami beberapa tantangan, di antaranya perubahan sosial yang dipengaruhi globalisasi, gagasan HAM, perkembangan global, serta munculnya penafsiran baru atas ayat-ayat Al-Quran tentang relasi laki-laki perempuan. Tafsir kontemporer juga memiliki beberapa prinsip serta berbagai orientasi. Kemudian, tafsir kontemporer juga diantaranya memunculkan metode-metode baru dalam penafsiran Al-Quran yang menghasilkan berbagai konstruksi pemikiran baru dalam khasanah keilmuan Islam, baik dalam bidang akidah, fikih atau muamalah, maupun akhlak etika. Lebih dari itu, para mufassir kontemporer juga berupaya memunculkan gagasan-gagasan baru dan lapangan politik, ekonomi, militer, dan sosial masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadil Irfan dari Lokal A jurusan PAI yang akan mempresentasikan Ulumul Quran tentang tujuan kisah dalam Al-Quran. Sebelum kita membahas tujuan kisah dalam Al-Quran, sebenarnya kita harus tahu pengertian kisah itu apa. Pengertian kisah dalam Al-Quran secara sistematik, kisah berarti cerita, kisah atau hikayat. Dapat pula berarti mencari jejak, menceritakan kebenaran, menceritakan ulang hal yang tidak mesti terjadi, dan berarti pula berita berurutan. Sedangkan kisah menurut istilah ialah suatu media untuk menyalurkan tentang kehidupan atau suatu kebahagiaan tertentu dari kehidupan yang mengungkapkan suatu peristiwa atau sejumlah peristiwa yang satu dengan yang lain saling berkaitan. Dan kisah harus memiliki pendahuluan dan bagian akhir. Sedangkan Hasbi As-Siddiqi mendefinisikan kisah ialah pemberitaan masa lalu tentang umat serta menerangkan jejak peninggalan kaum masa lalu. Menurut Mahmud, kisah Qurani selalu memberi makna imajinatif, kesejukan, kehalusan budi, bahkan renungan dan pemikiran, kesadaran dan ibrah atau pengajaran. Dalam Al-Quran, kisah-kisah dapat diklasifikasikan menjadi 3 aspek, yaitu pertama, cerita yang benar-benar terjadi, bukan fiktif atau disebut juga dengan hakiki waki. Kedua, pengulangan kisah namun menggunakan bentuk penyebutan yang berbeda, yakni dengan penuturan yang indah dan mengesankan. Pengulangan cerita tidak terasa monoton ketika membacanya, sebab penggunaan pola yang beragam di dalam Al-Quran serta menggunakan sisi balaghah Quran. Dalam aspek kedua ini disebut juga dengan al-fani al-balaghi. Ketiga, kisah-kisah tersebut mengandung pesan-pesan moral untuk ajaran dan tuntutan umat manusia atau dinamakan juga ta'limi wa al-tarbawi. Pemateri selanjutnya Herlina Emilia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Herlina Emilia, NIM 20.04.06982. Program Studi Pendidikan Agama Islam Semester 2.
Sekolah Tinggi Agama Islam Rasyidiyah Khalidiyah Amuntai. Mata kuliah Ulumul Quran. Di sini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Hermeneutika Al-Quran. Masuk pada bab 1, yaitu pendahuluan. A. Penjelasan terkait alasan membuat makalah. Adapun alasan saya dalam menyusun makalah ini untuk memenuhi tugas mata kuliah Ulumul Quran dan juga untuk memberi kepada saya dan mahasiswa lain pemahaman mengenai materi yang dibahas, yaitu hermeneutika Al-Quran. B. Pengantar umum terkait judul yang dibahas. Al-Quran sebagai kitab petunjuk manusia bersifat universal. Salin kulli zaman wa makan. Keuniversalan Al-Quran tidak dapat diperoleh tanpa proses pembacaan terhadapnya. Sejarah mencatat para cendekiawan Muslim klasik menggunakan ulumul Quran untuk mendapat makna dari teks Al-Quran. Hermeneutika berevolusi dalam 3 bentuk utama, selain teks mitos, teks kitab suci, dan algemeina hermeneutik. Sejarah mencatat ilmu tafsir yang dikembangkan oleh cendekiawan Muslim klasik hampir mencapai apa yang ditawar oleh hermeneutika. Meskipun banyak cendekiawan Muslim yang menolak hermeneutika, karena asal-usul hermeneutika yang berperan melakukan validitas teks suci. Pandangan ini hanya memotret bagian dari hermeneutika, padahal hermeneutika memiliki 6 aksentuasi. Pertama, hermeneutika sebagai teori penafsiran kitab suci. Kedua, sebagai metode filologi. Ketiga, sebagai ilmu untuk memahami bahasa. Keempat, sebagai ilmu pengetahuan tentang manusia. Kelima, sebagai fenomenologi. Dan keenam, sebagai interpretasi. Bab 2, pembahasan. A. Sejarah hermeneutika. Hermeneutika berasal dari bahasa Yunani, yaitu to hermeneutika, bentuk jamak dari hermeneutikon, yang berarti penerjemahan atau pemahaman suatu pesan. Hermeneutika pertama kali digunakan untuk menafsirkan Bible. Memang pada abad pertengahan hermeneutika hanya digunakan seputar masalah Bible. Tapi kemudian pada abad ke-18, Schleiermacher mulai meluaskan cangkupan pembahasan hermeneutika meliputi seluruh teks-teks sejarah. Salah satu orang pertama kali memperkenalkan hermeneutika dalam penafsiran Al-Quran adalah Nasir Hamid Abu Zaid, kelahiran Mesir, dan ia menyelesaikan studinya di Libya. Kemudian dia menyeru kepada umat Islam agar menafsirkan ulang Al-Quran agar sesuai dengan tuntutan zaman. Akhirnya dia kemudian memperkenalkan hermeneutika, tapi sayangnya penafsiran yang ia bawa dinilai menyimpang dan tidak sesuai dengan ajaran Islam. Maka oleh Mesir dinyatakan telah murtad. Sebagai sebuah metodologi penafsiran, hermeneutika terdiri atas 3 bentuk atau model, yaitu pertama, hermeneutika objektif yang dikembangkan tokoh-tokoh klasik, khususnya Friedrich Schleiermacher pada tahun 1768 sampai dengan 1834. Wilhelm Dilthey pada tahun 1833 sampai dengan 1911 dan Emilio Betti pada tahun 1890 sampai dengan 1968. Menurut model pertama ini, penafsiran berarti memahami teks sebagaimana yang dialami pengarangnya. Sebab apa yang disebut teks, menurut Schleiermacher,
adalah ungkapan jiwa pengarangnya, sehingga seperti juga disebutkan oleh hukum Beatty. Apa yang disebut makna atau tafsiran atasnya tidak didasarkan atas kesimpulan-kesimpulan yang didapatkan, melainkan diturunkan dan bersifat instruktif. Penafsiran harus keluar dari tradisinya sendiri untuk kemudian masuk ke dalam tradisi di mana penulis teks tersebut hidup, atau paling tidak membayangkan seolah dirinya hadir pada zaman itu. Sedemikian sehingga dengan masuk pada tradisi pengarangnya, memahami dan menghayati budaya melingkupinya, penafsiran akan mendapatkan makna yang objektif sebagaimana yang dimaksudkan pengarang. B. Pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi. Pemikiran hermeneutika Hasan Hanafi pertama kali dikemukakan ketika dia menulis tesis dan disertasinya. Dan pemikiran hermeneutika itu terpublikasikan lewat karyanya yang dipublikasikan dalam Religious Dialogue and Revolution. Pembahasan hermeneutika dapat juga ditemui dalam buku Dirasat Islamiyah bab usul fikih dan dalam buku Dirasat Falsafiyah, terutama dalam pembahasan Qiraah al-Nas. Dalam disertasinya, Hasan Hanafi sengaja menggunakan pendekatan hermeneutika dalam memahami fenomenologi dan perubahannya menjadi fenomenologi aplikatif, serta mengevaluasi penerapannya pada fenomena keberagamaan. Pada kalangan jaringan Islam liberal, menggunakan kritik historis dan kritik eidetis, Hasan Hanafi dalam menerangkan kaum musyrik yang tidak boleh dinikahi oleh umat Islam yang terdapat dalam ayat di atas. Bagi kalangan JIL, kaum musyrik adalah bukan hanya orang yang mempersekutukan Allah saja, tetapi adalah orang-orang yang juga tidak mempercayai kitab-kitab Allah, baik yang terdapat penyimpangan maupun yang masih asli, serta tidak mempercayai nabi yang diutus oleh Allah. Adapun ahli kitab bagi kalangan JIL adalah orang-orang yang mempercayai salah satu dari nabi-nabi utusan Allah dan mempercayai salah satu kitab suci dari kitab-kitab yang telah diturunkan oleh Allah. Sedangkan mukmin bagi kalangan JIL adalah orang-orang yang percaya dengan risalah Nabi Muhammad, baik secara lahir mereka dalam Islam maupun kemudian memeluk agama Islam yang berasal dari ahli kitab atau kaum musyrik, ataupun dari agama yang datang dari mana saja.